Boom boom boom. Saat 22 kelompok api dengan warna berbeda baru saja bersentuhan, suara seperti guntur yang teredam meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Segera, tangannya terkoyak dan darah mengalir. Melihat posturnya, jika bukan karena semangat juang besar di telapak tangannya yang melindungi punggungnya, aku khawatir itu akan meledak di tempat. Menahan rasa sakit yang parah dari telapak tangannya, mata gelap Xiao Yan menatap 22 api aneh yang baru saja mulai bergabung di depannya. Api di dalamnya tampak sangat aneh dan suram. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan mengabaikan energi mengerikan dan kekerasan yang berasal dari tabrakan api yang berbeda, yang menyebabkan ruang mulai terdistorsi. Tangannya tergenggam erat di tengah. Jarak antara telapak tangan hanya setengah sentimeter, tetapi setengah sentimeter ini memungkinkan Xiao Yan untuk sepenuhnya memobilisasi setiap jejak kekuatan di sel-sel di tubuhnya, sehingga dia bisa bergerak perlahan. Unicorn bersayap tiga menatap Xiao Yan yang seperti orang gila. Meskipun dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak pantas untuk tinggal di sini, tetapi bagi Xiao Yan untuk memiliki sebanyak 22 jenis api dari langit dan bumi di saat yang sama, dia sangat cemburu, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal. Dia ingin menonton pria sombong ini dengan matanya sendiri, dan dia bermain dengan tulangnya sendiri. Lagi pula, dengan pengalamannya sebagai unicorn bersayap tiga, di benua Doudi ini, dia belum pernah mendengar bahwa seseorang bisa menggunakan api seperti ini. Darah segar terus mengalir dari telapak tangannya, dan 22 api dengan kekuatan mengerikan di depannya mulai secara bertahap menekan, tetapi jelas, pada saat yang sama dengan kompresi, Xiao Yan juga menahan 22 jenis api yang berbeda. Serangan balik, pada saat tertentu, Xiao Yan akhirnya mengerang, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke dalam api, dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Tapi yang aneh adalah darah yang keluar dari mulut Xiao memasuki kelompok cahaya api besar, dan api yang perlahan bergabung dengan 22 jenis api yang berbeda tiba-tiba tampak terangsang, faktor kekerasan yang akhirnya ditekan oleh Xiao Yan, itu juga meledak. Perbaiki untukku. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan dengan keras kepala menatap 22 api yang saling terkait di depannya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tindakannya tidak diragukan lagi sangat bodoh, tapi setelah beberapa saat merenung, dia masih dengan cara ini, dia melanjutkan, dengan caranya sendiri, dan di dalam hatinya, dia memiliki obsesinya sendiri. Upaya pertama untuk mengintegrasikan 22 api yang berbeda ini tidak diragukan lagi sangat gila, tetapi Xiao Yan mengandalkan efek magis dari Burning Jue, bahkan jika prosesnya akan berliku-liku, dia masih harus menggertakkan giginya dan bertahan, tidak ada di dunia ini untuk apa-apa, untuk mendapatkan kekuatan besar, Anda harus membayar harga yang sangat mahal pada saat yang sama. Namun, langkah Xiao Yan untuk menggabungkan kekuatan sumber api yang berbeda dalam daftar yang berbeda di benua Doqi tidak diragukan lagi berliku-liku, tetapi ini adalah proses presipitasi. Setelah berhasil, Xiao Yan akan dapat mengandalkan keterampilan bertarung fusi untuk dapat meremehkan para pahlawan di masa depan. Tetapi bahkan jika ada teknik kultivasi yang kuat dan aneh seperti Fen Jue, jika gagal, konsekuensinya adalah api indah dari 22 warna, ketika menyentuh satu sama lain di setiap titik kritis, tidak peduli seberapa terkompresi Xiao Yan, mereka tidak akan bergabung lagi, dan, dengan penindasan yang tidak mau dari Xiao Yan, energi menakutkan dalam nyala api menyatu oleh api, 22 api yang berbeda juga mulai berangsur-angsur menjadi ganas. Bang, ada ledakan guntur lain yang teredam, dan nyala api yang luar biasa di kelompok energi api yang menakutkan di depan Xiao Yan terbang ke seluruh langit, dan kemudian mereka hanya berlarian. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia melihat api di depannya melebihi harapannya, lalu dia melihat api besar meledak, dan menatapnya seperti balon kempis. Xiao Yan sedikit menegang, dia tahu bahwa ini adalah awal dari ledakan energi yang hebat. Xiao Yan, sial, cepat hilangkan mereka, jika kamu melangkah lebih jauh, itu akan meledak. Merasakan energi kekerasan dari langit dan bumi di sekitar tubuh Xiao Yan, tuannya Jin Longqing juga berteriak dengan cemas. Raja Naga Emas jelas tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan, tetapi karena penggabungan 22 jenis api, semuanya tidak berjalan dengan baik, dan sekarang ada masalah lain, jadi dia juga khawatir tentang Xiao Yan, keamanan dan berteriak. Hei hei hei, dia benar-benar tahu ketinggian langit. Unicorn bersayap tiga, yang merasakan faktor energi kekerasan itu, tertawa bangga. Namun, sambil tertawa, murid binatang besar itu juga menatap Xiao Yan. Jelas,
Pemuda di depannya sudah mendapatkan persetujuan dari unicorn bersayap 3, jadi unicorn bersayap 3 juga memiliki tangan. Di atas di satu sisi, dia ingin melihat apa yang akan disatukan pria di depannya. Di satu sisi, dia khawatir pria itu akan membuat beberapa keputusan impulsif karena mereka mencuri saudara perempuannya. Tanpa mendengarkan pendapat tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan menatap api ganas di depannya. Dengan konsentrasi yang ekstrim, pada saat tertentu, dunia seolah tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan suara angin menghilang. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menjadi linglung, tetapi pada saat ini, ujung jarinya menjadi sefleksibel memetik bunga melalui daun, dan 10 jarinya bergerak cepat dalam api. Pada saat yang sama, ki pertempuran besar yang dijalankan oleh Fen Jue dituangkan ke dalamnya. Dengan infus Fen Duel Qi, kelompok api kekerasan di depan Xiaoyan menjadi sunyi secara bertahap setelah hening sesaat. Aku meledak menjadi kemarahan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Karena 22 api yang berbeda juga merasakan aura berbahaya di bawah aura pendendam Xiaoyan, dan pembalasan dendam yang telah mengalami keputusan pembakaran jelas ingin meningkat dan mengompresnya menjadi satu. Tapi bagaimana 22 warna berbeda dari api yang berbeda ini memungkinkan Xiaoyan untuk bergabung dengan mudah, dan mereka segera melawan dengan keras. Brengsek, beri aku fusi. Xiaoyan juga terkejut dengan ledakan energi kekerasan yang tiba-tiba dari 22 jenis api yang berbeda di depannya, dan kemudian kekuatan jiwa seluruh tubuh meraung. Kekuatan jiwa yang menakutkan baru saja bersentuhan dengan kelompok api besar, dan kelompok api yang digabungkan oleh 22 jenis api yang berbeda meledak dengan kekuatan yang kuat untuk melawan invasi Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa fusi ini akan sangat sulit, dan dia segera dipenuhi dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwanya mengairi api di depannya. Pembuluh darah biru meledak di tubuhnya, dan mata hitamnya menatap tajam ke api di depannya. 22 warna api menggeliat sedikit, dan akhirnya, dalam tatapan mengejutkan dari unicorn bersayap 3, mereka perlahan mengembun menjadi biji kecil hanya seukuran telapak tangan Xiaoyan. Ada 22 warna menyihir pada biji yang tampaknya kecil. Sebut saja kamu teratai nirvana. Xiaoyan juga perlahan menghela nafas, melihat biji teratai kecil 22 warna di telapak tangannya, sudut mulutnya juga memancarkan senyum menggoda. Pada saat 22 biji teratai berwarna terbentuk, Xiaoyan gemetar, menatap biji teratai kecil di tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, berhasil. Kata-kata itu jatuh, wajah Xiaoyan dengan cepat pucat, tatapan bingung di matanya menghilang tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia hampir dikondisikan secara refleks, biji teratai 22 warna di tangannya, terhempas ke kejauhan dalam kejutan yang mengejutkan. Unicorn bersayap 3D. Biji teratai indah yang mengandung 22 warna jatuh dari telapak tangan Xiaoyan, dan kemudian, di bawah penggunaan gravitasi di tangannya, diam-diam menyapu kehampaan, bahkan tidak ada sedikit angin di sepanjang jalan. Namun, ini adalah dengan postur ringan seperti itu, unicorn bersayap 3, ditutupi dengan kulit putih bersih dan bersisik, tiba-tiba berdiri terbalik. Biji teratai indah yang mengandung 22 warna buru-buru menembak unicorn bersayap 3, ruang yang dilewati biji teratai tampak lamban, tetapi saat akan mencapai jangkauan 100 meter yang terakhir, lingkaran terluar di biji teratai muncul, teratai yang awalnya damai tiba-tiba menjadi keras, teratai menyusut, dan kemudian melebar, dan kemudian ledakan yang tak terkendali dan menghancurkan bumi terdengar di atas kehampaan. Bum bum bum, energi seperti kehancuran menyebar dari kehampaan, dan ruang hampa meledak dengan riak pada saat ini, puncak gunung yang menjulang tidak jauh, riak menyebar, gunung meledak dengan keras, dan retakannya halus seperti gunung cermin. Pada saat ini, air terjun Mantian di kejauhan benar-benar berhenti mengalir, seolah waktu telah berhenti. Di dua arah yang berlawanan, ribuan mil jauhnya dari pegunungan Warcraft, beberapa kilatan cahaya dan bayangan tiba-tiba menghentikan langit, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar dari pandangan, wajah seperti kulit pohon dan wajah cantik semua terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin, Xiaoyan He merasakan energi dahsyat dari api yang memenuhi langit? Yueru juga segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan, dan kemudian matanya yang indah berkedip sedikit. Anak ini benar-benar gelisah, apa yang dia lakukan? Di kamar mewah asosiasi alkemis, Baisu juga mengangkat kepalanya dan melihat kelompok energi yang menakutkan seperti awan jamur di pegunungan bis yang jauh. Bum bum bum, teratai indah dari pemusnahan mengerikan yang menyatu dengan 22 api berbeda meledak di atas langit biru,
seperti dewa api yang turun ke dunia, menyapu langit, dan dalam sekejap, suhu dunia ini tiba-tiba meningkat banyak. Segera sebelum Lotus of Destruction hendak mendekati unicorn bersayap 3, energi menakutkan yang begitu kuat sehingga bahkan seorang ahli Doudi bintang 5 pun merasa merepotkan meledak. Energi ledakan Lotus of Destruction seperti awan jamur, menarik perhatian seluruh Demonic Beast Mountains. Di King Cheng, banyak orang menatap dengan bodohnya gelombang api mengerikan yang menyapu langit. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan meter, gelombang api yang berapi-api itu masih membuatku berkeringat deras. Ini seperti berada di neraka cair. Di langit biru, gelombang api meledak dalam bentuk awan jamur, dengan titik ledakan sebagai pusatnya, semua makhluk di sekitarnya hancur. Hutan tempat Xiaoyan sebelumnya juga sama sekali tidak dapat dikenali, dan air terjun Mantian di kejauhan juga kehilangan jejak alirannya karena kekuatan penghancur dari teratai pemusnahan yang mengerikan ini. Teratai pemusnahan yang disatukan oleh 22 api yang berbeda akan sangat menakutkan. Langit penuh gelombang api, terus-menerus melayang keluar dari awan jamur dari pusat ledakan. Kemanapun api pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, bahkan tanah memancarkan suhu tinggi yang tebal. Unicorn bersayap 3 yang besar, karena ukuran dan jaraknya dari ledakan, tidak diragukan. Lagi yang paling ganas dalam gelombang kehancuran yang menyapu, unicorn bersayap 3 rambut yang awalnya indah dan putih di tubuh binatang itu benar-benar hancur hampir setengahnya. Di tubuh yang gelap, darah merah tua terus merembes keluar, dan kemudian seperti hujan, dan terus menetes. Di bawah tubuh yang hancur, beberapa bekas luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar, menutupi hampir seluruh bagian belakang tubuhnya. Pada pandangan pertama, tampaknya tulang putih masih terlihat samar-samar. Saat Xiaoyan baru saja bergabung dengan Lotus of Destruction, unicorn bersayap 3 merasakan aura kematian, dan baru saja akan melarikan diri, tetapi tiba-tiba terkena serangan jiwa Xiaoyan dan melewatkan waktu pelarian terakhir. Jika tidak, dengan kecepatan unicorn bersayap 3, ia ingin melakukannya, masih sangat mudah untuk menghindari Lotus keheningan ini. Setelah unicorn bersayap 3 kembali normal, Lotus pemusnahan yang mengerikan datang kepadanya dalam sekejap mata. Unicorn bersayap 3 juga buru-buru melambaikan 3 pasang sayap di punggungnya, dan kemudian unicorn di dahinya juga melambat. Perlahan memancarkan kekuatan yang menakutkan, itu mengelilingi seluruh tubuhnya sendirian. Unicorn di dahi unicorn bersayap 3 dikenal sebagai tanduk yang paling keras dan paling protektif. Namun demikian, di bawah serangan Lotus pemusnahan Xiaoyan, 3 pasang sayap putih bersih di belakangnya semuanya jatuh, dan darah perlahan mengalir keluar darinya seperti aliran kecil, dan dahi unicorn bersayap 3 yang juga perlahan dibuat oleh unicorn, suara retak. Pada titik ini, unicorn bersayap 3 memiliki wajah yang mengerikan, dan ejekan telah menghilang dari mata binatang besar itu. Sebaliknya, ada kengerian, penampilan yang menyedihkan dan memalukan, dan tidak ada kebanggaan dan kesombongan sebelumnya. Di sisi lain, pakaian Xiaoyan juga hancur saat ini, meskipun Lotus pemusnahan menyatu sendiri, kekuatan benda ini terlalu menakutkan, dan Xiaoyan juga menyatu untuk pertama kalinya, jadi dalam hal kontrol, tidak banyak panas. Melihat yang hangus di kulitnya, Xiaoyan juga terengah-engah, dan kemudian pil obat di atas cincin itu seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Pergi dengan mulutmu. Begitu banyak pil obat dimasukkan, mereka berubah menjadi energi murni yang terus-menerus memelihara tubuh Xiaoyan yang terluka parah. Setelah melakukan semua ini, matanya kembali ke langit, menatap pusat awan jamur, tempat unicorn bersayap 3 berada. Bocah manusia sialan, dasar orang gila, aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Jika kamu tidak memiliki hubungan dengan gadis itu, aku akan membunuhmu sekarang. Jauh, unicorn bersayap 3 akhirnya sadar kembali dan merasakan keadaan luka serius di tubuhnya. Dia menggigil dengan tubuhnya yang besar dan mengutuk keras. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika bukan karena Xiaoyan sebelumnya, itu karena dia menggunakan lotus api yang menakutkan untuk pertama kali. Jika akurasi dan kontrolnya tidak akurat, dia tidak ragu, dirinya saat ini, saya khawatir dia akan langsung memasuki tingkat cedera yang dalam dan serius. Pada saat itu, kekuatannya akan sangat berkurang, dan paling buruk, dia akan jatuh di tempat. Melihat unicorn bersayap 3 yang tampaknya masih memiliki kekuatan meskipun terluka parah, wajah Xiaoyan sedikit menggelap, dan semangat juang yang tersisa di tubuhnya perlahan mengalir, siap menghadapi unicorn bersayap 3 yang marah ini, kapanpun. Namun, saat Xiaoyan bersiap untuk bertarung,
unicorn bersayap 3 itu memarahi beberapa kali, tetapi menjauh dari Xiao Yan. Setelah jeda singkat, tubuh unicorn bersayap 3 yang terluka parah tiba-tiba bergetar hebat, dan segera berbalik dan lari di bawah tatapan tertegun Xiao Yan. Kamu monster, tidak bisakah aku memprovokasi atau bersembunyi? Tubuh besar unicorn bersayap 3 dengan cepat terbang ke langit, melarikan diri secepat ia melihat iblis. Sarana anak laki-laki manusia di depannya ini tidak ada habisnya, dan bahkan dengan kekuatan unicorn bersayap 3, dia tidak akan takut pada Xiao Yan, tapi sayangnya Xiao Yan adalah kakak laki-laki dari gadis itu, dan si ungu malaikat bersayap bukan satu-satunya posisinya dalam keluarga malaikat, unicorn kecil bersayap 3 dapat mengatasinya, jadi sangat menyedihkan untuk pergi. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yan memandang unicorn bersayap 3 yang pergi, dan hanya ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berdaya karena luka di tubuhnya, jadi dia hanya bisa duduk bersila dengan tenang, dan kemudian dengan hati-hati menyesuaikan tubuh yang terluka parah. Pada saat yang sama, Wu Cheng, yang jauh, juga menampilkan pertunjukan bagus yang tidak boleh dilewatkan. Xiao Yan juga dengan cepat menyesuaikan luka di tubuhnya, dan kemudian menggerakkan pikirannya untuk mengontrol jejak klon jiwa yang jauh. Di Wu Cheng yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang gelap. Wu Huan sedang duduk di kursi, didukung oleh pria berbaju hitam sebelumnya, dan ada seorang pria berbaju abu-abu yang sama kekarnya, tetapi tubuhnya memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Jika Yu Yu ada di sini, maka dia pasti akan diakui, dari Wu Cheng, Dou di bintang 5 yang kuat. Di sebelah mereka, kepala keluarga Mu dan Muller, ada beberapa sosok, tanpa kecuali, mereka semua memancarkan semangat juang yang gelap, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok familiar yang diikat oleh banyak rantai. Xiao Yan, Tuan Kota, Anda tidak ada di sana ketika saya menangkap Xiao Yan dan kembali, dan kemudian kami membawanya ke ruang belakang dan memenjarakannya. Sekarang setelah Anda kembali, Murray juga berkata dengan hormat kepada pria berbaju abu-abu. Lagi pula, bukan hanya karena dia adalah penguasa Wu Cheng, tetapi karena dia terlalu dekat dengan orang-orang dari kekuatan itu. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku mendengar dari mereka bahwa darah ras mereka di alam bawah tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ras alam bawah mereka telah musnah. Dan menurut informasi yang kudapat, kaulah satu-satunya yang keluar dari Nether. Jadi, katakan padaku, bagaimana klan jiwa di alam bawah menghilang? Xiao Yan, yang sedikit lemah, juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat banyak orang di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana lagi aku bisa menghilang, aku akan membunuh mereka semua. Itu tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu bergidik pada orang-orang berkulit hitam yang mendukung Wu Huan dan beberapa orang yang dikelilingi oleh dendam hitam di ruang rahasia, dan kemudian menatap lurus ke arah Xiao Yan, seolah-olah mereka bisa memakannya. Bocah sialan, kamu benar-benar menghancurkan hal-hal baik dari klan jiwa kita dan memotong kekuatan darah dari alam bawah kita. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan kejam. Klan jiwa mereka juga dipromosikan ke Dodi dari benua Doki dan datang ke benua Dodi untuk mendirikan pijakan, tetapi bahkan jika mereka memiliki anak dan keturunan di benua Dodi, konsentrasi darah mereka tidak setinggi penduduk asli di benua Doki. Ini bukan hal yang paling penting, yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan beberapa jejak kaki di benua Doki, sehingga orang-orang di benua Doki memiliki kepercayaan yang cukup pada mereka. Pada tubuh, peningkatan kekuatan seperti perkembangan alami, dan sekarang tanpa kekuatan kepercayaan yang besar di benua Doki, beberapa hal dari perlombaan jiwa mereka di benua Dodi juga menjadi lambat. Sial, sejak kekuatan menghilang, tokoh-tokoh besar di klan menjadi marah. Jika kita tidak dapat menemukan pelakunya dan kekuatan besar lainnya, maka saya pikir rencana kita akan ditunda lagi. Pria berbaju hitam itu juga menatap Xiao Yan dengan mengerikan. Rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun harus ditunda di tengah karena anak yang lebih rendah, ini benar. Sol Deacon, harap tenang. Jika kekuatan hilang, Anda dapat menemukannya lagi. Meskipun rencana kami akan ditunda, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Tapi aku hanya penasaran, menurut Sol Deacon, sudah tidak mungkin alam bawahmu dipromosikan menjadi Dodi. Bagaimana bisa anak ini di depanmu? Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Xiao Yan di depan, dari dia dengan minat. Xiao Yan, yang diikat oleh rantai,
menemukan bahwa rantai gelap di tubuhnya tampaknya terus-menerus mengikis energi dendam di tubuhnya, bahkan vitalitasnya. Penemuan penting ini membuat Xiaoyan harus memperhatikannya lagi, dan apa kekuatan keyakinan dan rencana yang disebut diakon jiwa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia menekan keraguan di hatinya, dan kemudian berbicara perlahan. Sepertinya mulutmu sangat keras, tetapi tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Selama kamu mati, maka semuanya akan mudah dibicarakan. Lalu, Mueller juga berkata, jelas, Mueller juga sangat kejam terhadap Xiaoyan. Lagi pula, Mueller selalu memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Yueru, dan merampok buah hijau bulan sabit juga untuk rencana masa depan. Sekarang setelah Xiaoyan begitu dekat, dia menjadi sangat dekat, sangat patah hati. Tidak senang, dan kemudian juga, menatap Xiaoyan. Di mana Cui Guo bulan sabit? Pria berbaju hitam itu juga bertanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan obat warisan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus bergantung pada benda ini untuk berurusan dengan bulan peri di masa depan. Aku memakannya. Xiaoyan juga menjawab. Sialan, pria berbaju hitam itu juga perlahan merasakan tubuh Xiaoyan, aliran energi murni yang menyerupai buah hijau bulan sabit, dan segera memikirkan cara memperbaikinya. Lagi pula, hilangnya ras alam bawah mereka dan kekuatan kepercayaan, orang-orang besar di klan sudah marah, dan kali ini obat warisan belum diperoleh. Jadi dia bisa membayangkan ketika dia kembali ke klan kali ini, nasibnya akan. Hei, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya? Bunuh dia secara langsung, dan kemudian gunakan kekuatan jiwa untuk menjelekkan. Karena buah hijau bulan sabit telah dimakan olehnya, itu sama dengan darahnya, sehingga dia tidak akan pernah melarikan diri. Wu Huan dia juga menatap Xiaoyan dengan tajam, lalu mengucapkan kata demi kata. Lagi pula, ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft, saya hanya ingin membunuh Xiaoyan dan mendapatkan apa yang disebut keberuntungan besar dalam dirinya. Yang tidak saya duga adalah bahwa saya tidak hanya gagal, tetapi sebaliknya, saya menggunakan kekuatan sumbernya untuk melukai sumbernya, jadi sekarang juga. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga dengan cepat menghitung dalam hatinya. Dengan cara ini, sejauh yang diketahui Xiaoyan, harus ada kesepakatan atau konspirasi yang tak terkatakan antara Solomon, Wu Cheng, klan jiwa dan klan jahat ekstrateritorial Xiaoyan, yang diikat dengan rantai tebal, juga menyerah pada perjuangannya, dan di dalam hatinya, lusinan biji teratai yang sangat halus perlahan berputar. Hahaha, sudah lama aku tidak melihat anak laki-laki yang begitu berani. Aku bisa merasakan keanehan api di tubuhmu. Setelah kamu mati, kami akan menertawakan semuanya. Pria berbaju abu-abu itu juga tertawa. Lupakan saja, mari kita hadapi dia sesegera mungkin, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapinya jika diminta. Pria berbaju hitam itu juga berkata, yah, banyak suara muncul di ruang rahasia. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Ingat untuk tidak memprovokasi klan jiwa kita di masa depan, atau kamu akan berakhir pada akhirnya. Mati. Setelah berbicara, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa, dengan senyum yang sangat suram, dan kemudian ki pertempuran hitam pekat yang menakutkan di tangannya perlahan mengembun di telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju Xiaoyan di depannya selangkah demi selangkah melangkah. Kalau begitu mari kita mati bersama. Xiaoyan di depannya juga tersenyum aneh, dan kemudian api yang menakutkan meledak. Bahkan rantai gelap tidak dapat menutupi kekuatan api yang mengerikan. Selusin biji teratai yang indah muncul di tempat kecil ini. Di dalam ruang rahasia, gelombang kematian muncul di hati semua. Orang, brengsek, anak ini akan meledakkan dirinya sendiri. Sebuah teriakan kaget terdengar. Tidak bagus. Pria berbaju abu-abu dan pria berbaju hitam berkata pada saat yang sama, dan kemudian Douqi yang agung meraung keluar darinya dan pergi ke arah Xiaoyan, mencoba melawan kekuatan api Xiaoyan yang menakutkan. Douqi hitam besar dan Douqi perak dari keduanya bergegas menuju Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ketika Douqi menyala, kekuatan dalam tubuh langsung meningkat menjadi ekstrim, dan kemudian meledak. Puluhan biji teratai api yang indah di hati Xiaoyan dipadatkan dan ditempatkan di tubuh Xiaoyan sebelumnya, meskipun kekuatannya tidak sekuat Lotus of Destruction yang menyerang unicorn bersayap 3 sebelumnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan, perhatikan. Bagaimanapun, keluarga Murai, Sol Dekan, dan sebagian besar andalan Wu Cheng ada di ruang rahasia ini.
Begitu biji teratai api yang mengandung energi menakutkan ini meledak, maka mereka begitu dekat, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terkelupas kulitnya. Dikatakan bahwa sudah terlambat, tetapi itu lebih cepat. Penguasa Wu Cheng dan Murai, bersama dengan pria berbaju hitam, langsung menutupi semangat juang yang besar, dan kemudian memotong api yang mekar perlahan di tubuh Xiao Yan. Ayo, Lord of Wu Cheng juga berteriak keras. The Soul Deacon juga tidak bisa mengetahuinya. Xiao Yan jelas terikat oleh rantai jiwanya sendiri, dan ki pertempurannya tidak bisa bekerja. Bagaimana mungkin benih teratai api yang begitu mengerikan bisa dipadatkan? Avatar jiwa, Murai juga tiba-tiba melihat jejak anomali di Xiao Yan di depannya dan berkata, dan dia tidak punya pilihan selain bertahan melawan energi api yang mengerikan bersama-sama. Namun, Diaken jiwa pria berbaju hitam jelas tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya bukanlah Xiao Yan yang asli. Paling-paling itu hanya tiruan yang diringkas dari kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa mereka yang hadir tidak lebih kuat dari itu. Xiao Yan jadi bahkan avatar kekuatan jiwa tidak dapat ditemukan. Selain itu, biji teratai api yang menakutkan itu juga diringkas oleh Xiao Yan sebelum dia disegel oleh 3 tetua keluargamu. Ini adalah hadiah besar dari Xiao Yan untuk Wu Cheng dan keluargamu. Senyum aneh Xiao Yan pecah, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak seperti pecahan kaca. Klon jiwa Xiao Yan meledak, dan sebagian besar dampaknya ditentang oleh Lord of Wu Cheng, Murai, dan Soul Deacon. Tapi sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, ketakutan dari hati muncul di hati semua orang. Di tempat Xiao Yan meledak, lusinan biji teratai yang indah muncul di depan mata semua orang, dan kemudian mereka merasa bahwa ruang itu sedikit bergetar. Bum bum bum, teratai api yang menakutkan meledak satu demi satu, bergema seperti rantai bom. Ruang rahasia kecil itu langsung dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan dengan 3 suara, bang bang bang, ruang rahasia itu meledak. Ledakan api yang membumbung terdengar dari Wu Cheng. Kekuatan nyala api yang sangat besar membuat tanah di kawasan seluas puluhan kilometer di Wu Cheng ini dipenuhi dengan bau tanah hangus. Puff engah. Ketika Xiao Yan di pegunungan Warcraft melihat ledakan setinggi langit di kejauhan di mana Wu Cheng berada, sudut mulutnya juga tersenyum ganas, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Batuk, batuk, batuk. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiao Yan juga tertawa. Wu Cheng ini sebenarnya ingin menyalahkan dirinya sendiri karena menggunakan seni bela diri, dan sekarang nyala api yang mengerikan ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka, yang benar-benar menghangatkan hati. Namun, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, karena klon jiwa yang disegel dan ditangkap oleh 3 tetua keluarga. Mu meledak, menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Xiao Yan, meskipun klon jiwa itu hanyalah klon, bukan kekuatan jiwa yang dipadatkan, keluar entitas. Biji teratai api yang menakutkan meledak dari ruang rahasia, dan kemudian dampak ledakan yang kuat meledak di ruang rahasia kecil, dan kemudian langsung menuju ke langit. Seberkas besar energi api yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi Wu Cheng. Ini, Yue Yu dan yang lainnya juga datang ke tempat di mana pegunungan Beast Mountain meledak, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menatap sinar api energi yang meroket ke arah Wu Cheng. Bergumam pada diri mereka sendiri, energi dalam nyala api itu tampak familiar, dan melihat ledakan yang akan mereda di pegunungan Warcraft. Ini adalah Xiao Yan. Yueru juga melihat kekuatan api secara sekilas. Bagaimanapun juga, dia dan Xiao Yan pergi jauh ke dalam reruntuhan dan cukup akrab dengan kekuatan api pada Xiao Yan. Xiao Yan, anak ini benar-benar memberi Wu Cheng hadiah yang bagus. Penatua ketiga juga melihat energi api besar di kejauhan dan berkata, mereka bertiga melihat sinar energi api yang menakutkan ini, dan mereka bisa merasakan suhu yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jarak ratusan mil, belum lagi Wu Cheng di dekat pusat ledakan. Anak ini benar-benar tangan yang besar. Baisu juga melihat energi api yang besar dan berkata sambil tersenyum. Di antara 7 kota dengan radius 100 mil, Wu Cheng ini juga termasuk dalam peringkat hegemoni tanah. Tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan 7 kota berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa Wu Cheng ini adalah Doudi Bintang 5 yang kuat, dan Doudi Bintang 5 yang kuat sudah cukup untuk membuktikan warisannya, tetapi keluarga Yue tidak takut pada Wu Cheng ini. Sebelumnya, karena penyakit gelap Yue Yu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan. Segalanya berbeda sekarang. Yue Yu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan Wu Cheng. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi,
bahkan dengan kekuatan Wu Cheng, saya tidak akan berani gegabah mengambil tindakan terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa alkemis yang paling sulit. Anak ini benar-benar berani. Bai Ruo di samping berkata perlahan. Tidak apa-apa, bunuh gengsi Wu Cheng, bagaimanapun juga, tindakan mereka terlalu kuat, kata Bai Su. Tapi Xiaoyan ini telah menyebabkan masalah besar, ini sudah menjadi situasi hidup dan mati dengan Wu Cheng. Bai Ruo tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Hahaha, apakah kamu lupa bahwa dalam beberapa hari, utusan Xuan Santian akan datang? Dan melihat kekuatan ledakan ini, kota bela diri ini telah menderita kerugian besar, dan tidak ada energi cadangan untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Bai Su berkata sambil melihat sinar energi api yang besar. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menjadi sunyi, tetapi Wu Cheng saat ini tidak dapat dikenali. Di masa lalu, bangunan besar Wu Cheng kehilangan sebagian besar dalam ledakan yang mengerikan ini. Salah satu lengan Mueller juga meleleh oleh api. Wu Huan telah melukai sumbernya, tetapi lukanya belum sembuh, dan dia menemukan kekuatan yang begitu kuat. Ledakan juga rusak oleh ledakan yang mengerikan ini, dan Diakon Jiwa, Murai, dan Tuan Wu Cheng semuanya terluka hingga tingkat yang berbeda-beda. Kekuatan menakutkan dari teratai api ini dapat dilihat dengan melukai pria kuat Dou di bintang 4 atau bahkan pria kuat Dou di bintang 5. Di atas langit, sesosok-sosok menatap dengan kejam ke kejauhan, dan kemudian meludahkannya kata demi kata. Bajingan kecil Xiaoyan. Balas dendam membunuh seorang putra tidak pernah dibagikan. Melihat ledakan di Wu Cheng perlahan mereda, Xiaoyan juga merasa lega, berpikir bahwa dia tidak akan dapat menemukan masalah untuk dirinya sendiri di Wu Cheng ini dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ledakan Wu Cheng kali ini adalah kerugian besar. Para elit dalam keluarga kehilangan lebih dari 2/3. Putra tunggal Wu Huan, juga tewas dalam ledakan ini, dan para elit keluargamu juga kehilangan hampir sepertiga, dan kemudian semua orang yang dibawa oleh Diaken Jiwa mati kecuali dia. Karena pada saat ledakan, Sol Deken menggunakan kekuatan tubuh dan jiwa bawahannya untuk membentuk lapisan pelindung besar di depannya, jadi dia adalah yang paling sedikit terluka dalam ledakan ini. Bajingan kecil sialan, berani menggoda kami. Tuan Wu Cheng juga berkata dengan marah, dan kemudian mengambilnya dari udara tipis, dan udara ketiadaan muncul di telapak tangannya. Napas yang lemah adalah kekuatan jiwa Wu Huan, tetapi setelah ledakan tadi, kekuatan jiwa ini juga lemah dan tidak signifikan, seperti percikan yang dapat padam kapan saja. Tuan Kota, tolong tenang. Situasi Wu Huan bukan tanpa obat. Telah dicatat di klan jiwa kita bahwa jika kita menggunakan kekuatan jiwa dari banyak orang kuat untuk menanamkan, Wu Huan akan dapat beregenerasi. Diakon Jiwa juga kata, apakah ini benar? Tuan Wu Cheng juga terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan klan jiwa, mereka hanya bekerja sama dengan klan jiwa sebelumnya, bertukar informasi dan hal-hal satu sama lain. Jangan khawatir, klan jiwa kami yang bermartabat tidak perlu berbohong kepadamu. Diakon Jiwa juga berkata, dalam hal ini, Tuan Wu Cheng juga merencanakan dengan hati-hati di dalam hatinya. Dia adalah putra tunggal. Meskipun dia sedikit cemburu, kultivasinya belum jatuh. Di masa depan, Wu Huan secara alami akan mewarisi posisinya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia setuju Sol Deken. Bagaimanapun, yang disebut klan jiwa ini terlalu misterius dan kuat, karena mereka memiliki cara untuk menyelamatkan putra mereka, mengapa tidak melakukannya? Yah, Tuan Kota Wu perlu mengumpulkan cukup banyak jiwa, lalu. Diakon Jiwa juga tertawa. Orang-orang dari keluargamu di samping juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Wu Cheng dan Diakon Jiwa tampaknya membisikkan sesuatu. Di sisi lain, Xiaoyan juga menggabungkan kekuatan 22 sumber api yang berbeda, dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari Lotus Pemusnahan membuatnya cukup puas, dan kemudian dia mengendalikan klon jiwanya untuk menyerang Wu Cheng. Hadiah. Setelah semua lemparan ini, kekuatan Xiaoyan tidak tahan, dan kemudian dia juga menemukan sebuah gua di kedalaman pegunungan binatang iblis dan bersiap untuk berkultivasi. Dalam sebuah lubang dengan panjang sekitar 10 meter, Xiaoyan menempatkan penggaris kuno besar dari api yang berbeda di depannya, dan kemudian duduk dengan kaki disilangkan, dengan hati-hati mengkondisikan luka di tubuhnya. Benar saja, perpaduan dari 22 kekuatan asal api yang berbeda menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan kemudian kekuatan jiwa yang tersisa digunakan untuk mengontrol klon jiwa di kejauhan. Pada saat ini, Xiaoyan juga pucat,
dan miliknya kekuatan jiwa hampir digunakan dan kosong. Namun, juga beruntung bahwa Xiaoyan memiliki banyak pil obat untuk memulihkan energi pendendamnya dan bahkan kekuatan jiwanya, jadi dia baru saja menemukan sebuah gua untuk berkultivasi. Hei, Xiaoyanzi, jenis lotus pemusnahan yang kamu gabungkan sebelumnya terlalu menakutkan. Jika bukan karena kekuatan jiwamu untuk melangkah ke ranah kaisar, nasibmu tidak akan seseram unicorn bersayap 3 itu. Jauh lebih baik, tuannya Jin Longqing juga terbang perlahan dan berkata kepada Xiaoyan yang sedang mengatur napasnya. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Lagi pula, perpaduan kekuatan sumber api yang berbeda adalah kartu trufnya di benua Doqi. Dia harus mempraktikkannya saat datang ke benua Dodi ini, tapi untungnya, bahkan di benua Dodi, teratai pemusnahan ini juga merupakan pembunuh Xiaoyan yang kuat. Satu-satunya adalah bahwa dibutuhkan waktu untuk memadukan lotus keheningan yang menakutkan. Meskipun nafas wanita Qian dari sebelumnya akrab, saya tidak ingat bahwa saya pernah bertemu. Tapi satu hal yang pasti, unicorn adalah kekuatan duduk dan mitra keluarga malaikat, dan wanita Qian juga harus menjadi malaikat. Apalagi unicorn memiliki 3 sayap, dan statusnya dalam keluarga tidak rendah. Petik 2. Dalam hal ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang keponakan King Yuan. Agaknya dia tidak akan lebih lemah darimu di masa depan. Raja Naga Emas menganalisis. Ketika tuannya Jin Longwang menganalisis, Xiaoyan juga telah menyelesaikan pengkondisiannya, dan luka-luka yang disebabkan oleh peleburan lotus pemusnahan di tubuhnya hampir pulih dan sisanya hanya dapat dipulihkan perlahan. Mengapa tuannya menjelaskan itu? Xiaoyan juga menatap ragu. Meskipun dia samar-samar menebak bahwa sayap putih di belakang wanita Qian itu ada hubungannya dengan King Yuan, dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar sama. Selain itu, Xiaoyan juga bertarung melawan unicorn bersayap 3, yang benar-benar membuat Xiaoyan sedikit. Kamu tidak tahu, keluarga malaikat dibagi menjadi beberapa posisi oleh sayap, dari setengah malaikat dengan 1 sayap hingga dewa dengan 12 sayap, kecuali sayap, itu dibagi dengan warna sayap. Malaikat dengan sayap hijau adalah bertanggung jawab untuk menjaga, dan malaikat dengan sayap merah bertanggung jawab untuk menjaga. Mereka bertanggung jawab atas penegakan hukum, dan malaikat dengan sayap putih adalah kelompok malaikat, dan mereka memiliki metode penyembuhan yang kuat, jadi mereka tidak pandai bertarung, kata Raja Naga Emas perlahan. Bagaimana dengan sayap ungu King Yuan? Xiaoyan juga tahu bahwa meskipun sayap King Yuan awalnya berwarna putih bersih, sayap itu berubah menjadi ungu di bawah mekarnya bunga berwarna-warni, dan ungu tidak dibawa oleh bunga berwarna-warni. Jika King Yuan memilikinya, bunga Yuan yang berwarna-warni hanya berperan sebagai pemandu pengobatan. Adapun malaikat dengan sayap ungu, itu adalah darah paling mahal yang mengalir, dan dia tahu sihir kebangkitan yang sebenarnya bahkan ketika dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Manusia umumnya disebut malaikat agung, atau utusan. Raja Naga Emas juga bergumam. Ketika Xiaoyan mendengar ini, itu terdengar seperti guntur di dalam hatinya. King Yuan sebenarnya, Xiaoyan juga mengecilkan pupilnya dengan erat. Meskipun dia tidak tahu mengapa King Yuan jatuh ke King Cheng kecil ini, dengan kata, utusan dewa, potensinya terlalu menakutkan. Selain itu, kata-kata, sihir kebangkitan, terlalu mengejutkan hati Xiaoyan. Begitu orang normal mati, selain metode pemurnian tubuh dengan jiwa yang tersisa, bagaimana lagi dia bisa dibangkitkan? Ini jelas alasan mengapa keluarga malaikat selalu berdiri di puncak dunia 1000 besar. Xiaoyan juga menghibur dirinya sendiri. Hal-hal ini terlalu jauh darimu. Kamu akan tahu di masa depan. Karena kamu yakin King Yuan baik-baik saja, kamu juga harus melihat gulungan tulang belakang yang diperoleh di reruntuhan. Raja Naga Emas juga kembali ke normal, menghadap Xiaoyan. Hah? Xiaoyan juga menatap Raja Naga Emas dengan heran. Jelas, jika Raja Naga Emas tidak mengingatkannya seperti ini, Xiaoyan sendiri akan lupa. 2 gulungan yang diperoleh dari reruntuhan, satu adalah gulungan keterampilan bertarung yang diperoleh dengan mengalahkan penjaga, dan yang lainnya dirobek oleh Xiaoyan dari tulang belulang pemilik reruntuhan. Kekerasan tulang pemilik reruntuhan membuat Xiaoyan sangat terkejut, tapi untungnya, Xiaoyan bisa mendapatkan gulungan ini di bawah pembakaran kekuatan api suci Susueing. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Xiaoyan menutup matanya dan menjadi tenang, dengan hati-hati merasakan gulungan di tubuhnya yang dihadiahi dengan mengalahkan Guardian. Penerobosan, gelombang fluktuasi tak terlihat juga menyebar dari lingkungan Xiaoyan,
dan informasi keterampilan bertarung di benaknya melonjak keluar. Teknik rahasia, teknik klon. Perantara peringkat abadi, teknik bertarung ini disebut teknik klon, yang memungkinkan pembudidaya untuk membuat klon yang persis sama dengan tubuh utama dengan mengandalkan jejak jiwa, dan klon dikendalikan oleh praktisi, dan kematian klon tidak akan membahayakan praktisi. Dan tidak ada efek samping apapun. Mata Xiaoyan berbinar hanya dengan beberapa kalimat, mungkin orang lain tidak tahu rahasianya, hanya dia sendiri yang tahu kekuatan dari skill bertarung ini. Ini adalah teknik cloning. Hanya dari pengenalan singkat ini, Xiaoyan merasa bahwa itu tidak kalah dengan avatar jiwa yang dibentuk oleh jiwa fana ranah kaisar. Avatar jiwa tingkat fana tingkat kaisar memiliki kekuatan yang sama dan napas yang sama dengan tubuh asli Xiaoyan. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, tetapi mereka juga memiliki kelemahan besar. Jika entitas terbunuh, maka umpan balik ke tubuh Xiaoyan kerusakannya juga besar, mulai dari kerusakan parah sampai ke sumbernya. 3.000 guntur yang Xiaoyan latih sebelumnya adalah keterampilan bertarung tubuh, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bertarung tubuh tipe kecepatan, dan ketika digunakan secara ekstrim, hanya 3 sosok samar yang muncul, yang sama sekali berbeda dari jiwa, avatar dari kerajaan kaisar, berbeda. Tuan, apakah ada berbagai jenis keterampilan bertarung? Setelah kejutan singkat, Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Selain keterampilan bertarung tingkat dasar, ada juga 6 kategori keterampilan bertarung terbang, keterampilan bertarung tubuh, keterampilan rahasia, keterampilan bertarung menyerang, keterampilan bertarung bertahan, dan keterampilan bertarung penyegelan. Keterampilan bertarung terbang, seperti namanya, adalah bahwa beberapa pendahulu menggunakan teknik khusus untuk melunakkan sayap binatang ajaib tertentu untuk menyegelnya, dan melatih keterampilan bertarung terbang untuk menampilkan sayap mereka, tetapi di benua Doudi, mereka pada dasarnya lebih kuat dari Doowang atau lebih. Itu biasa untuk berdiri di udara, jadi penggunaan keterampilan bertarung terbang ini juga jauh lebih sedikit, tetapi benda ini juga berharga. Keterampilan bertarung gerakan sama seperti 3.000 halilintar yang kamu latih, dikenal karena kecepatannya atau beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keterampilan bertarung ini dipraktikkan oleh hampir setiap orang kuat, tetapi sejauh yang saya tahu, keterampilan gerakan adalah pertarungan yang paling kuat. Keterampilan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Keterampilan rahasia dibagi menjadi peningkatan kekuatan jangka pendek dan beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keduanya sangat mirip dengan 3 transformasi misterius api surgawi yang Anda latih dan teknik cloning di depan Anda. Adapun keterampilan bertarung menyerang, itu dikenal dengan serangannya yang kuat, seperti lotus keheningan yang dibentuk oleh perpaduan api di tubuhmu. Keterampilan bertarung bertahan, seperti namanya, dikenal karena kekuatan pertahanannya yang kuat. Ketika kekuatan bertahan lebih kuat dari kekuatan menyerang, serangan itu secara alami akan dipatahkan tanpa menyerang. Adapun yang disebut keterampilan bertarung segel, itu ditampilkan oleh 3 tetua keluargamu seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, mengandalkan kekuatan satu orang atau beberapa orang untuk mengisolasi ruang tertentu. Di bawah keterampilan bertarung segel, tubuh manapun keterampilan bertarung tidak dapat digunakan, jadi ada adegan Anda muncul sebelumnya. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, meskipun Yanzi kecil di depannya tidak tahu banyak, tetapi Raja Naga Emas juga bersedia melakukannya, menjelaskan. Ada begitu banyak jenis, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya, lagi pula, dia tidak tahu hal-hal ini ketika dia berada di benua Doqi. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, bagaimana kalau mencoba teknik klon ini terlebih dahulu? Raja Naga Emas juga berbicara, jelas dia juga punya harapan. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, dan kemudian dia juga menggunakan semua energi pendendamnya dan mulai berlatih langkah demi langkah sesuai dengan pesannya. Teknik avatar yang disebut didasarkan pada kekuatan jiwa. Meskipun hanya ada satu avatar yang dikembangkan dengan teknik avatar ini, Xiaoyan tidak putus asa sama sekali. Bagaimanapun, itu bisa sangat berguna pada saat-saat kritis, dan ini avatar sudah mati mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiaoyan, dan paling banyak menghabiskan beberapa kekuatan jiwa. Dengan sebuah rencana, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan kekuatan jiwa besar di benaknya muncul. Kekuatan jiwa besar jelas belum pulih ke puncaknya. Bagaimanapun, itu hanya kehilangan klon jiwa tingkat fana tingkat kaisar. Untungnya, itu bukan entitas, tetapi klon energi. Xiaoyan tidak kalah juga banyak reaksi balik. Puff engah.
Jejak kecil kekuatan jiwa perlahan menyusut di bawah kendali ketat Xiao Yan, dan kemudian dikompresi oleh Xiao Yan, perlahan berubah menjadi cetakan cahaya seukuran mata. Bang bang bang, segel cahaya jiwa yang akan berhasil juga hancur dengan keras. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, dan kemudian mengulangi langkahnya sekarang, jelas bahwa Xiao Yan terlalu tidak sabar, jadi dia gagal. Dengan pelajaran dari kegagalan pertama Xiao Yan juga jauh lebih ketat, perlahan-lahan mengendalikan kekuatan jiwa untuk bergabung, seluruh prosesnya tepat. Boom boom boom, begitu segel cahaya jiwa terbentuk, itu tidak memancarkan fluktuasi yang lemah. Xiao Yan juga mengangguk puas, dengan jejak cahaya jiwa ini sebagai pusat kendali Xiao Yan atas klonnya, klon yang dia kembangkan tidak akan memiliki pemikiran yang salah. Fen Jue dalam tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan kemudian douki putih susu di depan Xiao Yan perlahan muncul dari tubuhnya. Douki yang ditempa oleh Fen Jue ini juga memiliki kualitas yang lebih tinggi. Segel cahaya jiwa digunakan sebagai pusat kendali, dan kemudian douki digunakan sebagai pilar, sehingga membentuk klon. Mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Begitu dendam putih susu dan segel cahaya jiwa bersentuhan, mereka berdebat seperti musuh alami. Tapi untungnya, di bawah kendali halus Xiao Yan, Soul Light Cell perlahan bocor ke douki, dan kemudian sosok seperti Xiao Yan muncul dari udara tipis. Hahaha, apa yang kamu dapatkan? Raja Naga Emas juga melihat Xiao Yan lain di depannya, tersenyum lebar. Xiao Yan juga bingung, lalu mengalihkan pandangannya sedikit, tetapi menemukan Xiao Yan yang agak kuat menatapnya dengan jujur. Ini, Xiao Yan juga tercengang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mencoba, dia tidak akan dapat mengidentifikasi pria itu. Xiao Yan, yang sedikit tertekan, tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya ketika dia melihat diri lain yang membengkak di depannya. Tampaknya perpaduan cahaya jiwa dan douki salah. Xiao Yan dengan hati-hati merasakan diri lain di depannya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Segera dengan lambaian lengannya, Xiao Yan lain di depannya juga berubah menjadi kepulan asap dan perlahan menghilang. Mengetahui apa yang salah, Xiao Yan juga memulai dari awal. Segel cahaya jiwa berhasil dipadatkan, dan kemudian douki di sekujur tubuhnya ditekan oleh Xiao Yan ketika dia melewati Xiao Yan, dan kemudian segel cahaya jiwa dan douki perlahan terjalin. Kali ini, tidak ada perlawanan sebelumnya, keduanya bergabung satu sama lain, cahaya jiwa tercetak di dahinya, dan ki pertempuran yang agung juga perlahan menguraikan penampilan yang sangat halus. Boom boom boom, dengan suara, Xiao Yan melihat sosok yang diringkas oleh segel cahaya jiwa dan semangat juang di depannya juga perlahan muncul. Versi singkat dan kecil dari Xiao Yan lahir kembali, Xiao Yan meliriknya dengan santai, dan kemudian dia tidak terburu-buru, dan perlahan mengembun. Seperti kata pepatah, semuanya sulit pada awalnya, dan itu benar. Ini hanya masalah menggabungkan kekuatan dari 22 sumber api yang berbeda. Tentu saja, itu akan sulit pada awalnya, tetapi setelah fusi pertama, Xiao Yan menggunakannya. Waktu fusi dan kontrol juga akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, mengolah teknik cloning juga membutuhkan waktu. Lagi pula, ini adalah alasan mengapa Anda tidak dapat membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Setelah kegagalan berturut-turut, Xiao Yan tampaknya telah menguasai triknya, dan kemudian matanya menjadi jernih. Boom boom boom, melihat sosok di depannya, Xiao Yan melihatnya dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa diri lain dari klon ini memiliki aura dan penampilan yang sama. Berhasil, Xiao Yan juga sangat bersemangat. Jangan terlalu senang, meskipun berhasil, kamu harus mencoba melihat kekuatan avatar ini, jika tidak, bantal bersulam tidak akan banyak berguna. Raja Naga Emas juga berkata dengan penuh minat. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk, tuannya Jin Longwang benar, meskipun diri lain di depannya persis sama dengan dirinya sendiri, tetapi pembangkit tenaga mengandalkan nafas mereka untuk membedakan lawan mereka, dan penampilan tidak begitu penting. Xiao Yan juga menatapnya dengan erat, lalu berkata, serang aku. Perintah Xiao Yan hanya diberikan, dan avatar itu tampak hidup. Itu menyerang Xiao Yan. Di atas tinju yang menakutkan, api putih susu langsung menutupi dan menyerang Xiao Yan. Melihat serangan ganas seperti itu, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian tinju yang menakutkan juga sia-sia. Dia juga tahu bahwa meskipun itu adalah tiruan, tinju yang baru saja dia tunjukkan tidak jauh di belakang. Sepertinya sukses. Meskipun telah mengalami banyak kegagalan, untungnya itu sukses,
dan sepertinya klon ini benar-benar bagus, dan yang terpenting adalah kekuatan jiwa lebih lemah dari milikmu. Aku tidak dapat menemukan kekurangan dalam klon ini. Raja Naga Emas berkata dengan puas. Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana saya bisa mengambil ini kembali. Lagi pula, Xiao Yan mencobanya, tapi avatar ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring, yang membuat Xiao Yan bingung. Dia tidak bisa selalu membawanya di sisinya di masa depan, atau itu akan kental selama pertempuran, tapi itu akan jarang terjadi. Tiba-tiba, dan Xiao Yan juga percaya bahwa orang lain tidak bodoh dalam pertempuran di masa depan, dan pasti tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan ini untuk menyatukan klonnya dalam pertempuran. Kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan mata Xiao Yan meredup di depannya, dan segera menghilang menjadi aliran cahaya. Kemana perginya? Xiao Yan juga ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan kemudian dengan hati-hati merasakan kemana klon tadi pergi. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Xiao Yan juga menemukan bahwa klon yang baru saja dia kembangkan terbaring diam di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiao Yan, avatar juga muncul di depannya. Ini, Xiao Yan juga terkejut, karena dia belum pernah mendengar bahwa alam jiwa dapat menampung sesuatu. Alam jiwa selalu menjadi bagian manusia yang paling rentan, dan ini tidak dapat mentolerir kerugian apapun. Hei, kamu tidak tahu ini, jiwa manusia adalah tempat yang paling rentan, tetapi setelah mengolah kekuatan jiwa akan berubah, dari kekuatan jiwa asli ke ranah jiwa, dan negeri dongeng legendaris jiwa itu genap lebih kuat, membalikkan hujan adalah hal yang instan. Alam jiwa dapat menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kecuali tuan rumah mengizinkannya, jiwa lain tidak dapat hidup di dalamnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Jadi begitu, Xiao Yan juga tercengang. Xiao Yan juga mengangguk, menunjukkan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, mengerti, dan setelah beberapa menit, sebuah gulungan menguning muncul di jari Xiao Yan. Gulungan yang menguning tampaknya telah ada selama bertahun-tahun, dan tepat setelah muncul di tangan Xiao Yan merasakan gelombang aneh di dalam gulungan itu. Xiao Yan mencoba membuka gulungan yang agak menguning dengan backhandnya, tetapi dia tidak berdaya, karena apapun yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak bisa membukanya. Dalam keputusasaan, Xiao Yan juga secara bertahap dikalahkan, dan kemudian pupil matanya menyusut, dan api putih susu muncul di ujung jarinya. Begitu api putih susu muncul, perlahan-lahan melekat pada gulungan kekuningan di bawah kendali Xiao Yan. Bum bum bum. Biarkan api putih susu yang menakutkan menyala di gulungannya, gulungan kekuningan juga tidak bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dan dia segera menjadi bijaksana. Melihat bahwa api putih susu tidak berguna, Xiao Yan juga menyimpannya, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan di alam jiwa dimuntahkan. Karena Anda tidak dapat membukanya dengan tangan kosong, dan nyala api di dalam tubuh Anda tidak dapat menyala, maka kekuatan jiwa Anda selalu dapat dibuka. Xiao Yan berpikir begitu dalam hatinya. Raja Naga Emas melayang di udara, aku mengarahkan pandangannya ke gulungan kekuningan, dan kemudian aku hanya bisa bergumam setelah melihat pikiran dan ide Xiao Yan yang tidak dia buka. Kenapa baunya tidak asing? Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, bahkan kekuatan jiwa besar tidak membuka gulungan kekuningan, dan kemudian Xiao Yan tenang dan memeriksa gulungan itu dengan hati-hati. Gulungan kekuningan seharusnya sudah ada sejak lama, karena penglihatan Xiao Yan secara alami menemukan bahwa gulungan itu awalnya seharusnya berwarna perak, tetapi sekarang telah menguning, jelas karena waktu. Pada gulungan itu, seutas benang tipis perlahan melilitnya, dan kemudian itu adalah benang yang sangat tipis, tetapi itu menyebabkan Xiao Yan hancur. Benda ini, aku tahu cara membukanya. Suara familiar juga terdengar dari gua yang luas, dan itu adalah tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Hah, mendengar ini, Xiao Yan juga menatap master yang melayang di udara dengan penuh minat. Sebenarnya, mudah untuk membuka benda ini. Hanya membutuhkan setetes darahmu. Raja Naga Emas juga tersenyum melihat tatapan tidak sabar Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga tercengang. Kemudian Xiao Yan menggertakkan giginya, setetes darah muncul di jarinya, dan kemudian tersapu menuju gulungan kekuningan. Darah baru saja jatuh di gulungan kekuningan itu sepertinya dipandu, dan benang tipis yang melilitnya perlahan terbuka. Napas kuno meresap ke dalam gua.
Dikatakan bahwa ada beberapa hal kuat atau kuno yang perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya, jadi ini berbeda dari metode yang kamu gunakan sebelumnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga tertawa. Kemudian dia juga menatap dengan hati-hati pada gulungan yang menguning di depannya, dan sekelompok cahaya besar muncul di gua disertai dengan aura kuno. Kelompok cahaya samar-samar berubah menjadi sosok hantu, dan kemudian sepasang mata perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti naga tidur juga memancar dari tubuhnya. Hah, Xiao Yan juga tercengang oleh aura yang menakutkan. Lagi pula, baik Yu Yu yang dia lihat sebelumnya maupun wanita Qian sebelumnya, aura di tubuhnya tidak begitu kuat, hanya aura sisa yang ada di mana-mana. Sangat menakutkan, saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya momen puncak di depan saya ini. Raja Naga Emas juga menatap sosok kosong di depannya dengan takjub, jika terjadi kesalahan, dia akan menembak. Hei, setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang yang nyaris tidak lulus ujian. Sosok ketiadaan juga berbicara sedikit, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Senior, ini, Xiao Yan juga bertanya dengan heran. Aku telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk melepaskan mantelku. Sosok Void perlahan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira, karena selalu ada beberapa pria kuat yang sombong dan arogan di dunia ini. Mereka disembunyikan dari dunia. Ketika mereka rusak, mereka akan mencatat apa yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan kemudian mereka akan tidak membiarkan keterampilan unik mereka menghilang. Mendengar ini, Raja Naga Emas juga merasa lega. Memang benar bahwa kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar yang kuat, meskipun kekuatan spiritual masih berkembang, tetapi masih enggan. Oke, jangan bicara omong kosong lagi, aku tidak punya banyak waktu. Aku adalah master formasi pertempuran. Sosok nihilistik itu juga berkata. Seorang master formasi Dou, Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena terkejut, jelas dia tidak tahu betul bahwa dia berasal dari alam bawah. Bagaimana mungkin, Raja Naga Emas juga terkejut. Namun, meskipun Raja Naga Emas juga melayang di udara, kekosongan tampaknya tidak diperhatikan. Setelah berbicara, dia menjadi tenang, seolah memberi Xiao Yan waktu untuk berpikir. Di benua Doudi, satu-satunya tema utama adalah mengolah Douqi, tetapi di atas semua ini, ada 4 subprofesional. Tuan Apoteker, Tuan Racun, Tuan Penempas Senjata, Tuan Formasi Pertempuran. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan dengan ekspresi kosong. Alkemis, seperti namanya, mampu memurnikan semua jenis pil obat ajaib, dan statusnya sangat menonjol di benua Doudi. Selain itu, mereka memiliki daya tarik yang sangat kuat, dan apoteker tingkat tinggi hampir selalu merespons. Karena tidak peduli siapa mereka, saya dapat berharap apoteker dapat berutang budi kepada mereka. Jika ada kebutuhan di masa depan, apoteker juga bersedia memperbaiki pil obat untuk mereka. Jika tidak, lebih sulit bagi orang biasa untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi daripada naik ke langit. Namun, persyaratan untuk menjadi apoteker sangat keras. Orang normal hanya memiliki satu jenis atribut, sedangkan apoteker harus memiliki 2 jenis, dan atribut mereka sendiri harus milik api, dan api harus dicampur dengan jejak kayu, energi untuk efek katalitik, dan harus ada persepsi jiwa yang sangat baik, dan 3 kondisi untuk memurnikan obat, bahan, benih api, dan persepsi jiwa. Bahan adalah semua jenis harta surga dan bumi, api yang dimuliakan, atau api suci seperti Tuan Langit dan Bumi. Master Racun, ilmu racun menggabungkan teknik Miao Border Gu dengan teknik racun, teknik pengendalian serangga, dibagi menjadi Master Racun dan Master Gu. Master Racun menggunakan semua jenis racun aneh untuk menyerang musuh melalui penggunaan racun yang misterius. Membunuh orang adalah sebuah teror tak terlihat, sementara Master Gu menggunakan teknik Gu untuk menyembuhkan luka dan memperpanjang hidup mereka, semua dalam tepuk tangan, dan dapat mengendalikan 5 jenis serangga Gu, kalajengking suci, katak giok, ular roh, kelabang angin, dan laba-laba langit, yang bukan diturunkan ke keterampilan rahasia Miao Jiang. Penempas senjata, mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menempas senjata magis. Orang menyebut mereka pendiri, dan dikatakan bahwa mereka dapat memadatkan energi langit dan bumi menjadi rune yang aneh, dan rune ini, karena strukturnya yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Jika rune tertulis, ketangguhan dan ketajaman senjata akan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Artefak peri legendaris berasal dari tangan penempa.
Adapun master formasi pertempuran, itu hanya ada di zaman kuno, dan aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Namun, satu hal yang pasti, di antara 4 profesi ini, guru formasi Do tidak diragukan lagi yang paling kuat. Raja Naga Emas terus menjelaskan kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengarnya. Tidak heran mereka bertarung dengan master formasi. Mereka menemukan banyak formasi di reruntuhan. Yang disebut master formasi pertempuran adalah mengandalkan kekuatan di tubuhnya untuk mengaktifkan formasi spiritual, sehingga membentuk sarana untuk menyerang dan bertahan. Formasi spiritual perlu menggambarkan prasasti inti. Semakin banyak kuat formasi spiritual, semakin ada juga lebih banyak prasasti inti, tetapi begitu formasi spiritual seperti itu diprovokasi, kekuatannya tidak akan menjadi masalah sepele. Namun, master formasi Do sangat kuat, tetapi hal paling dasar untuk memulai adalah kekuatan mental. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Kekuatan mental, Xiao Yan bingung. Jelas, dia hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa. Adapun kekuatan mental itu, dia belum pernah mendengarnya. Hehe, itu normal. Bagaimanapun, ini adalah rahasia kuno. Itu normal jika kamu tidak tahu, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual benar-benar berbeda. Sama seperti tangan kiri dan kananmu, kekuatan jiwa adalah tangan kiri, lalu kekuatan spiritual adalah tangan kanan, dan keduanya saling melengkapi. Sepertinya aku menemukan harta karun kali ini. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga membuka matanya dan menatap sosok kosong di depannya. Xiao Yan terkejut pada awalnya. Dia tidak menyangka memiliki 4 pekerjaan besar yang luar biasa. Dia belum pernah mendengar tentang master casting dan master formasi Do di benua Do Qi sebelumnya. Di benua Do Di, itu benar-benar bukan di Do benua Qi sebanding. Budidaya Do Qi telah menyebabkan banyak cabang samping, dan master formasi Do ini adalah salah satunya. Namun, profesi ini tidak hanya membutuhkan sejumlah kekuatan untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa ketat. Oleh karena itu, secara relatif, 3 pekerjaan lainnya dapat dianggap sebagai pekerjaan langka. Senior, tolong beritahu aku. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan berkata dengan hormat dengan kedua tangan terkepal. Sungguh pria kecil yang sopan. Sosok nihilistik juga berkata setelah terdiam beberapa saat. Xiao Yan juga melihat sosok kosong di depannya dalam keadaan kesurupan, meskipun dia tidak tahu persis kekuatan Raja Naga Emas, dia berpikir bahwa dia berdiri di puncak 1000 dunia besar seperti tuannya Tuo Sigudi, dan dia membuat tuannya, yang selalu sewenang-wenang dan sewenang-wenang. Raja Naga Emas juga bisa memuji begitu banyak, yang hanya bisa menunjukkan kekuatan master formasi pertempuran di depannya. Apalagi yang dibutuhkan Xiao Yan adalah kekuatan yang sangat kuat, untuk menemukan misteri keluarganya yang belum terpecahkan, dan untuk menemukan istrinya, di benua Do Di yang aneh ini, dia membutuhkan usahanya sendiri. Meskipun Xiao Yan memiliki keputusan yang membara, dia dapat melahap Seng Yan untuk sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi bagaimanapun juga, Seng Yan terlalu berharga. Sejauh ini Xiao Yan tidak memiliki berita sama sekali, jadi Xiao Yan juga tidak sabar. Tidak mudah untuk menjadi master formasi pertempuran. Meskipun kamu baru saja mencapai kekuatan mentalmu, rasa sakit di dalamnya tidak akan sedikit pun. Sosok bayangan bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Senior, jangan khawatir, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan bertahan. Xiao Yan juga tersenyum sedikit. Xiao Yan menderita penghinaan karena memutuskan pernikahannya di benua Do Qi. Dia sudah memiliki tekad yang luar biasa. Kemudian, secara kebetulan, dia bertemu tuannya, Venerable Medicine. Kemauan Xiao Yan telah diperkuat, jadi tidak peduli seberapa banyak penderitaannya, Xiao Yan tidak takut. Yang disebut master formasi bertarung adalah menggunakan kekuatan mental untuk menggambarkan gulungan, yang agak mirip dengan gulungan keterampilan bertarung. Sebagian besar gulungan yang digunakan untuk merekam keterampilan bertarung adalah bulu dari beberapa monster tingkat tinggi, tetapi produksi gulungan keterampilan bertarung adalah untuk merekam metode kultivasi mereka. Di atasnya, gulungan yang digunakan oleh master formasi pertempuran lebih berharga, dan gulungan yang digunakan oleh master formasi untuk merekam formasi hanya akan berwarna putih. Tidak hanya itu, selain dasar-dasar ini, prasasti inti perlu diukir pada gulungan yang digunakan oleh master formasi. Semakin banyak prasasti inti yang diukir, semakin kuat formasinya. Penyihir formasi sejati dapat mengepung jutaan pasukan dalam sekejap.
Melihat kekuatan jiwa besarmu telah mencapai tingkat Fana Kaisar, dan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa saling melengkapi, atau kamu dapat mencapai alam tertinggi di masa depan. Omong-omong, aku menantikan masa depanmu, prestasi. Lagi pula, aku baru saja mengolah kekuatan spiritualku saat itu, dan aku lupa tentang kekuatan jiwaku. Sosok Void itu juga berbicara perlahan. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata ini kata demi kata, Xiao Yan hanya sangat terkejut. Waktunya terbatas, mari kita padatkan prasasti kehidupan untukmu terlebih dahulu. Sosok Void juga berkata, begitu sosok kosong itu selesai berbicara, jari tua itu perlahan terangkat, dan kemudian cahaya putih mencapai pikiran Xiao Yan. Tenang, sosok nihilistik juga menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan tampaknya melawan, dan cahaya putih di atas jari-jarinya sulit untuk digerakkan, lalu dia berkata. Ya, Xiao Yan juga menjawab. Cahaya putih datang langsung ke kepalanya, Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya sepertinya bertemu dengan musuh, dan dia dengan panik melawan. Xiao Yan juga terpana oleh tindakan tiba-tiba ini, dan kemudian dengan panik menekan kekuatan jiwa besar yang baru saja akan bergerak. Cahaya putih juga melihat bahwa kekuatan jiwa di tubuh yang terakhir tampaknya untuk sementara ditekan, dan juga perlahan menghilang. Ke dalam pikiran Xiao Yan, saat cahaya putih masuk, Xiao Yan, yang awalnya tenang, juga mengecilkan pupilnya dengan erat, karena dia merasa bahwa cahaya putih yang tampaknya tidak mencolok itu masuk ke pikirannya dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika cahaya putih memasuki tempat yang disebut Istana Niwan di sebelah ranah jiwa Xiao Yan, gelombang menakutkan meletus, dan wajah tenang Xiao Yan juga mengerikan. Di Istana Niwan, tempat yang semula seukuran jari tiba-tiba menjadi lebih kuat di bawah perkembangan cahaya putih yang lambat. Setiap kali cahaya putih berputar di tubuh Xiao Yan, mata Xiao Yan menjadi sengit, seiring berjalannya waktu, pembuluh darah Xiao Yan sudah pecah, dan matanya merah. Sekarang metode pelatihan Master Formasi Do telah lama hilang. Jika kamu tidak bisa mempertahankannya, menyerahlah. Sosok ketiadaan juga berkata, tidak, gunakan. Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan meludahkan beberapa kata, dan kemudian ada berbagai tingkat pendarahan dari gigi, hidung, dan mulutnya. Hei, Raja Naga Emas juga melihat penampilan Xiao Yan, dan kemudian matanya tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. 1 menit, 2 menit, 5 menit, ditemani oleh kekuatan spiritual kecil dan menyedihkan di Istana Niwan yang berputar dan berakselerasi, sebuah suara aneh juga bergema di benaknya. Bang bang bang, dengan suara lemah, Istana Niwan Xiao Yan juga membuka tempat yang cukup untuk menampung prasasti kehidupan. Alis Xiao Yan melonjak tajam. Metode yang disebut membuka adalah cara paling penting untuk menjadi master formasi pertempuran, karena hanya ketika kekuatan mentalnya sendiri benar-benar diringkas menjadi sebuah prasasti kehidupan, dia benar-benar dapat menyebutnya seorang pejuang. Apakah kamu ingin istirahat? Sosok kosong di tubuh Xiao Yan melihat bahwa ruang di tubuh Xiao Yan yang cukup besar untuk menampung prasasti kehidupan terbuka, dan dia merasa lega. Tidak perlu, lakukan yang terbaik. Xiao Yan juga berkata, sosok Void juga mengangguk puas, memadatkan prasasti kehidupan membutuhkan banyak usaha. Kemudian sepasang telapak tangan tua perlahan terangkat, dan rune misterius putih murni juga muncul di depan Xiao Yan. Sama seperti rune putih misterius muncul, Xiao Yan merasa bahwa ada kekuatan tertinggi berdiri di depannya. Karena Xiao Yan merasakan sedikit pemadatan di lubuk jiwanya. Terlalu kuat, evaluasi yang diberikan oleh Xiao Yan adalah, prasasti ini disebut gerakan ilahi. Meskipun hanya seperempat dari prasasti ilahi, jika Anda mengolahnya, Anda tidak akan memiliki masalah berurusan dengan Dosian. Adapun 3 lainnya, saya tidak tahu. Dimanapun Anda berada, Anda secara alami akan bertemu jika Anda memiliki takdir, dan Anda tidak bisa memaksanya jika tidak. Kecilkan kekuatan jiwamu, prasasti takdirmu akan memasuki tubuhmu. Sosok Void juga berteriak keras. Mendengar itu, Xiao Yan juga menekan semua kekuatan jiwa besar di tubuhnya ke ranah jiwanya. Istana Niwan, yang berseberangan dengan ranah jiwa, juga perlahan bergetar, seolah-olah dia sangat senang melihat rune putih itu. Bum bum bum, sama seperti rune putih menyentuh dahi Xiao Yan, garis klan di dahi Xiao Yan meledak, seolah menolak masuknya rune putih. Mungkinkah budaya Tao ini? Sosok ketiadaan juga membuka matanya lebar-lebar dan melihat pola etnis di dahi Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan juga terkejut bahwa dia tidak menemukan sosok kosong di depannya,
dan kemudian pikirannya bergerak, dan pola klan menjadi sunyi. Tanpa perlawanan dari tanda klan, rune putih memasuki tubuh dengan lancar. Tepat setelah memasuki istana Niwan di tubuh Xiaoyan, ranah jiwa di samping juga meledak dengan kekuatan mengerikan, karena dalam persepsi Xiaoyan, dengan kehidupan putih. Ketika prasasti memasuki istana Niwan, alam jiwa yang awalnya besar dibagi menjadi dua. Jadi tidak heran bahwa tidak peduli bagaimana Xiaoyan menekannya, dia tidak bisa menekan kekuatan jiwa yang menakutkan itu. Sialan, Xiaoyan juga memperhatikan bahwa kekuatan jiwa ini dengan liar menolak masuknya prasasti putih takdir. Jika dia tidak berurusan dengan kekuatan jiwa dari konfrontasi ini, maka tubuh Xiaoyan akan meledak dan dibunuh oleh keduanya, kekuatan yang menakutkan. Sial, aku masih tidak percaya. Karena itu adalah kekuatan yang aku kembangkan, bagaimana itu bisa dibalik? Xiaoyan juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian tubuhnya menutupi tubuhnya dengan douqi, dan tubuh serta pikirannya juga dikendalikan oleh kekuatan jiwa gila di tubuhnya. Bum bum bum, Xiaoyan juga mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan jiwa di tubuhnya, tetapi kekuatan jiwa di tubuhnya juga mencapai peringkat ranah kaisar, dan kekuatan jiwa itu kuat sampai batas tertentu, jadi tentu saja dia tidak akan menyerahkan wilayah kekuasaannya, ranah jiwa. Kembalilah padaku, Xiaoyan jelas juga marah, kekuatan jiwa ini tidak bisa ditekan dengan makan terlalu banyak, jadi apa yang akan terjadi jika tubuhnya tidak bisa dihancurkan dengan cara ini? Kekuatan jiwa besar di tubuh Xiaoyan juga terdiam di bawah kendalinya yang ekstrim, dan kemudian tulisan suci putih itu perlahan tercetak di Istana Niwan. Segel prasasti Sendong baru saja tiba di Istana Niwan, dan itu jelas seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri, meskipun tekanan mental yang kuat mendarat di pikiran Xiaoyan pada awalnya, itu juga cepat berlalu. Ho ho, Xiaoyan juga terengah-engah. Momen yang tampaknya sederhana ini membuat Xiaoyan berkeringat deras. Hanya Xiaoyan yang tahu apa yang dia alami. Meskipun dia tidak tahu tingkat yang disebut segel prasasti magis, ketika dia memasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan terpesona dan terpesona. Dia bisa merasakannya dari segel prasasti bergerak ilahi. Keputusan ini tidak sepele. Awalnya, saya berpikir bahwa kekuatan jiwa besar dalam tubuh Anda dapat ditekan dengan beberapa cara lain. Bagaimanapun, kami tidak memiliki, untuk kultivasi ganda kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebelumnya, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk menekannya, itu. Sosok kosong juga berkata perlahan, jelas ini juga akan meningkatkan evaluasi Xiaoyan. Langkah selanjutnya adalah menuliskan prasasti inti. Kalau begitu, benda ini bisa memangsa benda-benda sekali pakai, ingatlah untuk menyimpannya setiap kali kamu melemparkan formasi, kalau tidak, seharusnya ada sangat sedikit benda di dunia sekarang. Saat dia berbicara, sebuah gulungan putih muncul di tangannya. Dengan mendesak segel gerakan ilahi di tubuh Anda dapat mengukir prasasti inti pada gulungan ini, tetapi berapa banyak prasasti inti yang dapat diukir tergantung pada kekuatan-kekuatan mental Anda. Namun, kekuatan jiwa adalah kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa bukanlah kekuatan jiwa. Menurut saya, ada baiknya untuk menyingkat beberapa. Sosok ketiadaan juga dikatakan, jelas ini bukan untuk meremehkan Xiaoyan, bagaimanapun juga, Xiaoyan adalah kekuatan spiritual. Mendengar itu, Xiaoyan juga memejamkan matanya dan mengistirahatkan pikirannya, lalu perlahan menggerakkan gerakan yang baru saja tenang. Kekuatan mental Xiaoyan perlahan mengalir di sepanjang Istana Niwan, dan kemudian bergerak menuju gulungan putih di depannya. Kekuatan mental tidak terlihat dan tidak berwarna, dan itu persis sama dengan kekuatan jiwa, tetapi Xiaoyan merasa bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana itu dengan prasasti inti. Munculnya prasasti inti membuat aura kebingungan yang kuat pada gulungan putih. Dengan berlalunya waktu, prasasti inti lain muncul. Ketika ada 100 prasasti, dahi Xiaoyan juga dipenuhi keringat. Bagaimanapun, kekuatan mental Xiaoyan juga lemah dan menyedihkan. Untuk dapat menyingkat 100 prasasti inti untuk pertama kalinya, sosok nihilistik juga terkejut. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, pertama kali menyingkat 50 prasasti inti adalah seseorang dengan bakat luar biasa. Bagaimana membuatnya tidak terkejut? Ho ho, Xiaoyan juga melihat 100 prasasti inti pada gulungan putih, dan mengangguk puas, dan kemudian avatar di ranah jiwanya langsung dipanggil, dan dia juga ingin mencoba pertama ini. Seberapa kuat kekuatan formasi serangannya? Yang keluar, avatar Xiaoyan baru saja muncul,
dan kemudian mata yang tumpul itu juga mendapatkan kembali kecemerlangannya. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan gulungan putih di tangannya, dan kemudian menyelubungi Xiao Yan ke arah tiruannya. Gulungan putih baru saja menyelimuti avatar Xiao Yan, dan itu menyelimuti ruang sekitar ratusan meter. Aura yang kuat muncul, dan kemudian dengan kejam menyerang avatar Xiao Yan. Serangan yang tampaknya menakutkan itu datang ke tubuh Xiao Yan, dan itu seperti vas. Sepertinya jika Anda ingin menjebak puncak Kaisar Do Bintang 3 atau pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 4, Anda memerlukan setidaknya 1000 prasasti inti. Melihat ini, Xiao Yan juga menyingkirkan avatarnya, dan kemudian melihat formasi di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu sangat bagus. Itu hanya sedikit energi mental. Xiao Yan bertepuk tangan, dan sementara dia kagum, dia sedikit menyesal. Jika kekuatan mentalnya seperti kekuatan jiwa, jika dia lebih tirani, mungkin dia akan bisa terbang di langit seperti pembangkit tenaga legendaris itu, membunuh mereka dalam sekejap jutaan musuh. Sekarang, saya khawatir tidak banyak prasasti inti yang diringkas, dan kekuatan spiritual mereka akan habis. Singkirkan gulungan putih. Ini jelas bukan barang sekali pakai, bisa digunakan terus-menerus, dan juga barang berharga. Lalu Xiao Yan mengamati segel kehidupan di Istana Niwan. Segel kehidupan saat ini ditangguhkan di Istana Niwan, tetapi jimat ini terlihat terlalu kabur dan suram. Jelas masih sedikit tidak nyaman ketika terkandung dalam tubuh Xiao Yan sekarang, dan itu hanya seperempat, jadi masih kebutuhan penempaan jangka panjang Xiao Yan yang dapat dianggap sebagai pemadatan lengkap dari simbol kehidupan. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat segel kehidupan di Istana Niwan. Mulai sekarang, dia juga bisa dianggap sebagai master formasi pertempuran resmi, tapi jelas dia tidak peduli dengan armor atau senjata terukir, dia tidak terlalu tertarik, tetapi dia sangat memperhatikan efek magis dari kekuatan mental. Benda ini, seperti pemilik reruntuhan sebelumnya, mudah digunakan untuk menjebak orang dan membunuh orang. Dan jika Anda berkultivasi ke tingkat tinggi, Anda tidak akan lebih lemah dari beberapa orang kuat yang berkultivasi Douqi, dan melambai untuk membunuh hanyalah masalah pemikiran. Namun, dibandingkan dengan semangat juang yang sebenarnya, kekuatan mental dan kekuatan jiwa jelas lebih ilusi. Jika tidak ada bakat di bidang ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk membuat kemajuan. Budidaya kekuatan spiritual, bakat, adalah yang paling penting. Itulah sebabnya sosok ilusi begitu tergerak ketika dia melihat bakat spiritual di tubuh Xiao Yan. Senior, bagaimana kamu mengolah kekuatan spiritual? Dan apakah ada jajaran prajurit kekuatan spiritual? Setelah memikirkannya, dia mengambil kembali kekuatan spiritual dan gulungan putihnya, dan bertanya dengan lembut. Kultivasi kekuatan spiritual terutama bergantung pada kemauan. Sebelum sosok kosong itu selesai berbicara, itu menghilang di gua ini. Xiao Yan juga membungkuk pada sosok yang menghilang, dan kemudian tampak tertekan. Jelas, sosok ilusi di depannya juga menggunakan kekuatan terakhir yang tersisa.